Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazlur Ramadan, NPM 1857051003. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya atas soal ujian tengah semester pemrosesan data terdistribusi. Nomor 1A, sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distributed data center. Yang pertama, centralized data center. Kelebihannya ada 3, karena sudah 3 doang. Yang A, tidak membutuhkan biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah dedicated server tambahan, karena kan dia centralized, terpusat. Berarti servernya itu hanya satu, terpusat, dan pasti kemampuan komputernya itu sangatlah tinggi, karena kan dia kerja sendiri. Jadi kalau mau buat server tambahan atau menambah komputer server tambahan, dia tidak membutuhkan komputer yang mumpuni atau sangat tinggi seperti server yang terpusat. Yang kedua, maintenance lebih mudah dilakukan karena basis data hanya berlokasi pada satu tempat saja. Ini berhubungan dengan namanya sendiri, centralized. Jadi kan terpusat, cuma satu. Datanya di store cuma satu tempat. Yang ketiga, pengecekan dan juga pengawasan terhadap implementasi sistem basis data akan menjadi lebih mudah. Iya, karena kan dia terpusat cuma satu, jadi nggak perlu ribet-ribet ngecek ke berbagai tempat gitu. Kekurangannya, membutuhkan komputer server dengan kapasitas yang sangat canggih, terutama bagi perusahaan atau instansi yang memiliki lalu lintas data yang padat. Seperti yang saya sebutkan pada poin kelebihan yang ke-1 tadi, dia membutuhkan satu server yang sangat kuat atau satu komputer sangat mumpuni dan kuat. Yang kedua, kekurangannya, kapasitas harddisk yang besar, karena kan cuma satu untuk menyimpan datanya, jadi kan memerlukan kapasitas harddisk yang besar. Poin ketiga, kekurangannya, apabila server mengalami gangguan, maka seluruh aktivitas akan mengalami gangguan. Ya, sesuai namanya lagi, centralized, terpusat. Jadi semua datanya di store di satu tempat. Kalau tempat itu gangguan, ya udah, gangguan juga yang lainnya. Kemudian kita masuk ke distributed data center. Kelebihannya, yang pertama, tidak bergantung pada server basis data pusat, karena ini servernya ada banyak, jadi masing-masing server itu memiliki tugasnya masing-masing. Yang kedua, kelebihannya, akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi lalu lintas data yang padat. Iya, karena servernya banyak dan tidak terpusat, jadi masing-masing server bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, kelebihannya, informasi dan juga data yang sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Ya, sama lagi, servernya banyak, jadi lebih mudah dan lebih cepat. Kurangan dari distributed data center, yang pertama, biaya implementasi yang tinggi, ya karena membutuhkan banyak server dan banyak komputer. Yang kedua, biaya operasional seperti listrik dan juga maintenance jaringan yang cukup tinggi, karena servernya banyak, komputernya banyak, jadi ya lebih banyak biayanya. Yang ketiga, kekurangannya, hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan data yang tinggi, seperti perbankan. Ya, ini nyambung ke poin 1 dan 2 juga sih. Kalau perusahaan kecil kan pasti biayanya juga pas-pasan gitu, jadi agak susah dan bakal rugi juga bisa-bisa. Nomor 1 yang B, sebut dan jelaskan jenis-jenis virtualisasi dalam data center. Yang pertama ada VMware, merupakan sebuah perangkat lunak mesin virtual untuk arsitektur komputer 32 dan 64 bit dari VMware, sebuah bagian dari EMC Corporation. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat banyak
32 dan 64 bit komputer virtual dan digunakan secara simultan dengan sistem operasi yang digunakan. Yang kedua, ada OpenVZ, merupakan virtualisasi pada tingkat operating system yang berbasis pada kernel Linux yang telah dimodifikasi, yang memungkinkan sebuah server fisik untuk menjalankan beberapa instances yang disebut containers atau VPS, Virtual Private Server, atau bisa juga disebut Virtual Environment. Selanjutnya ada Microsoft Hyper-V, merupakan sebuah role yang ada di Windows Server 2008 R2, menyediakan tools dan service yang bisa digunakan untuk membuat sebuah server virtualisasi. Selanjutnya ada KVM, merupakan salah satu teknologi virtualisasi atau hypervisor yang dikembangkan oleh Linux. Yang terakhir, sebenarnya masih ada banyak, tapi saya hanya masukkan berapanya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima dan terakhir, Xen Server. Xen lah kita baca, Xen Server merupakan server virtualisasi platform dari Citrix untuk mengoptimalkan Windows dan Linux Virtual Server, di mana semuanya memerlukan kemampuan membuat dan manage sebuah virtual infrastructure. Xen ini open source, jadi dia lebih enak lah buat para pengguna kan, namanya open source, nggak bayar, gratis kan. Lanjutnya masuk nomor 2, yang A, sebut dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server dan peer-to-peer. Ini di spasi. Nah, perbedaannya ya, kita masuk perbedaannya. Yang pertama ya, dari segi client server, pengguna yang bisa mengakses itu hanya dari sisi client server, pengguna yang bisa mengakses itu hanya pengguna yang diberikan izin oleh si servernya. Sedangkan peer-to-peer, semua pengguna itu yang terhubung dengan servernya ya bisa mengakses saja gitu tanpa persetujuan dari server. Yang kedua itu dari client server, penyimpanan file terpusat, sedangkan yang dari peer-to-peer, penyimpanan file tidak terpusat. Karena kan peer-to-peer ini kayak semua orang bisa menjadi server dan semua orang bisa menjadi klien. Yang ketiga dari client server, keamanan diatur secara terpusat oleh server, sedangkan untuk peer-to-peer, keamanannya diatur oleh setiap pengguna. Selanjutnya dari client server, penginstalan dan pemeliharaan lebih rumit. Iyalah, karena kan si server ini sendiri, klien sendiri gitu. Sedangkan untuk peer-to-peer itu lebih mudah pemeliharaan dan penginstalannya, karena kan lebih familiar aja, orang-orang juga lebih kayak sering gunain gitu, bukan familiar, sering gunain dan banyak juga gitu kayak cara-caranya. Kemudian untuk client server, biaya cenderung lebih tinggi karena servernya membutuhkan suatu komputer dengan kemampuan yang tinggi atau performa yang kuat. Sedangkan untuk peer-to-peer, biaya operasionalnya mudah karena komputernya bebas gitu, karena semua orang bisa jadi klien, semua orang bisa jadi server. Persamaannya ada 3 yang saya sebutkan di sini dan yang paling kelihatan. Yang pertama itu untuk keduanya pasti memerlukan minimal 2 perangkat keras atau komputer atau HP atau apapun device lainnya, yang dimana satunya itu menjadi server dan satunya lagi menjadi klien. Yang nomor 2 digunakan untuk menghubungkan perangkat dan berbagi data atau fasilitas. Jadi keduanya ini sama-sama digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat, dan antara 2 perangkat atau lebih tersebut bisa berbagi data atau fasilitas dari masing-masing perangkatnya. Yang ketiga, diperlukan biaya dalam implementasinya. Pasti. Karena sekarang ini ya tidak ada yang gratis guys, kencing saja bayar.
nomor 2 yang B, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dengan sinkronus? Yang pertama itu sinkronus dulu, adalah proses pengeksekusian kode yang dijalankan secara berurutan berdasarkan kode yang tertulis. Dan asinkronus adalah proses pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan urutan yang ada atau bisa disebut menjalankan perintah selanjutnya tanpa menunggu perintah sebelumnya selesai. Bertolak belakang aja dua pengertian ini. Selanjutnya, yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan dalam distributed data process. Ini ada dua tipe, ada fully connected network seperti ini, di mana masing-masing perangkat terhubung antara satu sama lainnya dan terhubung itu langsung gitu tanpa perantara. Tuh, inilah bentuknya lah ya. Dan ada partially connected network, di mana partially ini dibagi menjadi beberapa topologi. Yang pertama topologi tree. Topologi jaringan berbentuk tree merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star. Ini bus, ini starnya, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama berbagai topologi star. Jika diibaratkan, si bus ini menjadi batang dan star ini menjadi daunnya. Lanjut topologi star. Sabar ya, kita enter lebih enak. Nah, selanjutnya topologi star. Itu topologi jaringan berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan ini. Banyak perusahaan yang juga memakai sistem topologi seperti ini. Sistem kerja topologi jaringan star adalah menempatkan satu jaringan sebagai pusat segala aktivitas. Dia mirip-mirip centralized data center gitu lah ya, terpusat guys. Selanjutnya topologi ring. Ini gambarnya seperti ring. Ini adalah metode topologi jaringan yang banyak digunakan di perusahaan. Sesuai dengan namanya, metode ini menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Kayak gini. Lingkaran tuh. Bentuk lingkaran. Yang keempat ada topologi bus. Merupakan cara dalam jaringan komputer dalam menghubungkan suatu jaringan satu dengan yang lainnya menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan ke klien dan server. Metode topologi bus ini sudah jarang digunakan karena agak sedikit lambat dari jenis topologi lainnya dalam hal jaringan datanya atau komunikasi datanya. Kemudian ada nomor 3 yang B tadi ya. Jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Jadi modem sendiri adalah singkatan dari modulator, demodulator, di mana masing-masing katanya memiliki arti. Modulator diartikan sebagai bagian yang dapat mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa. Dan demodulator adalah bagian yang memisahkan kedua sinyal dari modulator yang diterima dengan baik. Modem ini digunakan sebagai alat untuk komunikasi data dua arah. Ini ilustrasi cara kerja modemnya. Ilustrasi di sini menggunakan internet sebagai penghubung antara dua perangkat gitu ya. Jadi nggak pakai kabel dia, wifi. Yang pertama ini jadi si komputer pengirim atau sumber akan mengirimkan file yang berbentuk data digital atau bit dan masuk ke dalam modemnya. Modem di sini bekerja sebagai konverter. Jadi dari sinyal
aliran data digital tadi akan diubah ke sinyal analog masuk ke internet, kemudian dari internet akan mengeluarkan sinyal analog lagi masuk lagi ke modem, dan modem itu akan mengubah lagi ke data digital sehingga dapat dibaca oleh komputer penerima. Jadi antara komputer pengirim ke komputer penerima itu datanya sama yang diterima dan dikirimnya. Lanjut, nomor 4 yang A. Apakah peranan keamanan data dalam pemrosesan data terdistribusi atau PDT? Kita lihat pengertian data security atau keamanan data adalah sebuah prosedur dengan dukungan dari regulasi dan teknologi untuk melindungi data dari perusakan data, modifikasi data, serta penyebaran data, baik yang disengaja maupun tidak. Di sini saya meng-highlight 6 peran keamanan data. Yang pertama, mencegah potensi kerugian material. Tentu saja kalau namanya kehilangan data pasti kan ada kerugian ya kan. Jadi kalau keamanan data ini nggak ada, data itu bisa hilang ya, dan menyebabkan kerugian. Yang kedua, mengurangi risiko penyalahgunaan data atau informasi. Ya pasti kan data ini berisikan informasi pribadi kita gitu kan. Bisa saja kalau datanya bocor dan nggak aman, itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, memperkecil peluang tindakan kriminal. Ini berhubungan dengan poin yang kedua. Selanjutnya nomor 4, menjaga kerahasiaan data dari orang yang tidak memiliki hak akses. Ya, jadi misalkan kita buat Gmail gitu kan, kita mengirimkan atau memberikan informasi pribadi kita ke Google. Nah, keamanan data tersebut berperan untuk menjaga kerahasiaan data yang kita kasih ke Google atau perusahaan tersebut gitu. Yang kelima, menjaga agar data tidak dapat diubah oleh orang yang tidak memiliki hak akses. Ya, yang bisa ngubah jadi adminnya gitu. Kalau orang-orang yang random gitu nggak bisa ngubah. Itu peran keamanan datanya. Nomor 6 atau yang terakhir, memastikan bahwa data yang diberikan adalah benar dan asli. Ya kayak autentikasi gitu lah ya. Nomor 4 yang B, apakah yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key? Yang pertama, enkripsi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca atau dibajak oleh orang lain yang tidak ada hak untuk mendekripsikan data tersebut. Yang kedua, private key adalah kunci rahasia seperti namanya yang digunakan untuk mendekripsi pesan. Dalam metode tradisional, private key hanya dibagikan dalam komunikator untuk mengaktifkan enkripsi dan dekripsi pesan. Namun, jika kunci tersebut hilang, sistem akan menjadi batal. Selanjutnya, public key adalah algoritma asimetris yang mengubah pesan menjadi format yang tidak dapat dibaca. Seseorang yang memiliki public key dapat melakukan enkripsi pesan yang ditujukan pada penerima tertentu. Penerima dengan private key hanya dapat mendekode pesan yang telah didekripsi public key. Jadi public key dan private key ini berhubungan gitu ya. Lanjut ke 4 yang C, berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Nah ini ilustrasi gambarnya. Jadi si sender ini mengirimkan plain text kepada si resipien atau penerima. Jadi plain text ini akan dienkripsi, terus digunakan public key untuk mengenkripsinya. Kemudian dari enkripsi tersebut akan didekripsi lagi menggunakan private key sehingga diterima oleh sendernya. Jadi antara pesan dari sender ke pesan dari sender dan pesan yang diterima oleh penerima atau resipien itu sama. Contohnya nih, di sini saya menggunakan contoh WhatsApp, dan ini contoh juga saya ambil dari
jurnal orang yang saya cari di Google tentunya. Contohnya sini sebagai ilustrasi, pengirim pesan di WhatsApp mengirimkan pesan apa kabar. Pada saat dikirimkan, maka pesan tersebut akan dienkripsi secara otomatis menjadi kode ini. Kode tersebut sangat tidak akan dimengerti oleh pihak ketiga yang menyadapnya. Tetapi sampainya pesan ke penerima, maka secara otomatis kode tersebut akan kembali didekripsi menjadi pesan semula yang berisikan apa kabar. Seperti ilustrasi ini lah ya. Jadi ngirim, enkripsi menjadi kode ini, terus didekripsi lagi, baru sampai lagi ke penerimanya. Itu saja dari jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.